Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zain Firdaus Arizal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu drama. Apa yang terlintas di pikiranmu saat mengenal kata drama? Apakah sebuah pertunjukan yang dipentaskan di atas panggung, ataukah sebuah pertunjukan yang mengisahkan kehidupan masyarakat? Nah, sebelum mendalami lebih jauh tentang drama, kalian perlu mengetahui struktur drama, pola kebahasaan, dan juga bagaimana cara memerankan sebuah drama sederhana. Salah satu bentuk kesenian yang kompleks yang memuat segala unsur seni, salah satunya yaitu drama. Drama merupakan kesenian yang memuat berbagai unsur seni, baik seni rupa, seni musik, seni tari, seni peran, dan pengetahuan tentang kesastraan lainnya. Maka dari itu, simaklah video ini sampai habis, sampai tuntas, agar kalian bisa memahami apa itu drama dan strukturnya. Selamat menyaksikan. Drama juga dikenal dengan sebutan sandiwara. Sandiwara berasal dari bahasa Jawa, sandi dan warah. Sandi berarti rahasia, dan sedangkan warah berarti ajaran. Sandiwara berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tidak terang-terangan. Dengan kata lain, penonton dapat menyimpulkan dan mengambil sebuah pelajaran dari lakon drama yang mereka lihat. Dalam arti luas, drama dapat dimaknai sebagai bentuk tontonan cerita yang dipertunjukkan di depan banyak orang. Sementara itu, drama juga dapat dimaknai sebagai kisah hidup manusia yang diproyeksikan atau diperlihatkan di atas panggung, disajikan dalam bentuk dialog dan gerak berdasarkan naskah, didukung tata lampu, tata panggung, tata musik, tata rias, dan tata busana. Drama tidak selalu dimainkan berdasarkan naskah. Kadang-kadang pementasan drama dilakukan secara spontan dan penuh improvisasi. Berdasarkan ada tidaknya naskah, drama dapat dibedakan menjadi drama tradisional dan drama modern. Apa itu drama tradisional? Drama tradisional merupakan drama yang dipentaskan tanpa tuntutan naskah. Biasanya para pemain sudah memahami gambaran besar isi lakon yang akan dimainkan. Pemain akan berimprovisasi sesuai dengan benang merah cerita yang dimainkan. Contoh drama tradisional yang berkembang di Indonesia antara lain ketoprak, ada wayang wong, ada ludruk, ada jangger, ada cepung atau arja. Sedangkan drama modern apa itu? Drama modern merupakan drama yang dipentaskan berdasarkan naskah atau skenario. Naskah tersebut berisi dialog dan akting para pemain yang benar-benar diterapkan. Tindakan pemain, latar dan busana, suasana kejadian dituliskan dalam petunjuk teknis atau naskah samping. Pemain akan memerankan lakon berdasarkan naskah tersebut. Jadi sebelum melakukan pentas, pemain harus melakukan pemahaman pentas. Pemain harus melakukan pemahaman naskah, membaca dan menghafalkannya. Pemain yang baik akan dapat menyampaikan dialog dengan penuh rasa dan penjiwaan. Mari kita bahas tentang unsur drama. Drama disajikan dalam dialog dan gerak tokoh. Dalam gerak dan dialog tersebut terkandung unsur-unsur pembangun drama. Antara lain, 1. Tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari pembuatan sebuah drama. Tema dalam lakon drama sangat beragam. Tema-tema tersebut sering berhubungan dengan kehidupan manusia. Umumnya, tema dalam drama dapat ditemukan dalam dialog-dialog yang diucapkan tokoh. Antara lain, tema yang dapat diangkat biasa tema tentang sosial, kebudayaan, atau tentang sejarah, legenda, dan lain-lain. Yang kedua, unsur setting atau latar. Latar disebut juga dengan tempat kejadian cerita. Latar dalam sebuah drama umumnya meliputi 3 dimensi. Dimensi tempat, latar waktu, latar suasana. Dimensi tempat menunjukkan tempat terjadinya cerita dalam drama. Latar tempat tidak dapat berdiri sendiri. Latar tempat berhubungan dengan latar ruang dan waktu. Sedangkan latar waktu ini merupakan latar yang merujuk pada zaman atau periode sejarah terjadinya cerita dalam drama. Latar waktu dalam drama dapat terjadi pada waktu pagi, siang, sore, atau malam. Kemudian latar suasana.
Latar suasana merujuk pada suasana yang mendukung terjadinya cerita. Latar suasananya dalam drama dapat didukung tata suara atau tata lampu saat pementasan drama. Latar suasana yang dapat dihadirkan dalam sebuah lakon drama antara lain latar sedih, bahagia, mengharukan, dan menegangkan. Unsur selanjutnya yaitu dialog atau percakapan. Ciri khas naskah drama berbentuk percakapan atau dialog. Dialog inilah yang akan diucapkan pemeran di atas panggung. Beberapa unsur yang berkaitan dengan dialog dalam naskah drama sebagai berikut. Dialog menggunakan kosakata sehari-hari. Kemudian, dialog menggunakan ragam bahasa lisan yang komunikatif tentunya. Dialog juga menggunakan pilihan kata yang berhubungan dengan konflik atau plot dalam lakon drama. Dialog menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami atau komunikatif. Kemudian dialog mewakili watak atau karakter tokoh yang dibawakan. Jadi peran dialog ini sangat penting untuk mewakili bagaimana seorang tokoh itu memiliki karakter. Kemudian unsur selanjutnya adalah konflik. Konflik adalah pertentangan antar masalah dalam drama. Konflik dibedakan menjadi dua, ada konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan diri sendirinya. Sedangkan konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu yang di luar dirinya. Konflik dalam drama dikembangkan dalam bentuk dialog atau percakapan antar tokoh. Kemudian alur cerita. Alur cerita adalah tahapan cerita dalam drama. Alur cerita dalam drama diurutkan dari tahapan pengenalan sampai penyelesaian. Dalam jalinan cerita tersebut terdapat konflik-konflik yang semakin lama semakin memuncak. Penjelasan tentang alur cerita mulai dari eksposisi atau mulai dari pengenalan sampai penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan di awal cerita atau disebut dengan eksposisi. Tahapan ini memperkenalkan tokoh-tokoh drama beserta perwatakan masing-masing. Pembaca mulai atau audien mulai mendapatkan gambaran tentang lakon yang dibaca atau disaksikan. Yang kedua, pertikaian awal atau komplikasi. Dalam tahap ini permasalahan yang diceritakan dalam drama mulai muncul, akan tetapi masalah tersebut belum mencapai puncak atau klimaks. Ya, yang ketiga ini klimaks atau titik puncak cerita. Klimaks dimulai dari konflik-konflik yang muncul. Konflik-konflik yang tersebut semakin berkembang. Pada akhirnya semua konflik akan bertemu dan memuncak. Saat itulah klimaks cerita terjadi. Kemudian peleraian. Dalam tahap ini konflik yang memuncak sudah mereda atau menurun. Tokoh-tokoh yang memanaskan situasi setelah menemukan jalan keluar masalah yang dihadapi. Akan tetapi drama belum berakhir pada tahap ini. Permasalahan yang mereda belum menemukan titik terang atau kejelasan. Alur yang terakhir yaitu penyelesaian atau denouement. Pada umumnya drama-drama modern akan berhenti pada klimaks atau resolusi. Keputusan akhir umumnya digunakan dalam drama-drama tradisional. Dalam tahapan ini terdapat ulasan penguat terhadap keseluruhan kisah lakon tersebut. Biasanya ditandai dengan sebuah epilog atau penutup cerita. Kemudian unsur selanjutnya yaitu tokoh. Tokoh dalam drama merupakan hal yang sangat penting atau yang mendukung pementasan sebuah drama. Berdasarkan sifatnya, tokoh dalam lakon drama dapat dibedakan menjadi tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Sementara itu, berdasarkan peranannya dalam lakon drama, tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh sentral, tokoh utama, dan tokoh pembantu. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh protagonis berasal dari bahasa Yunani, protagonistes. Tokoh protagonis merupakan tokoh utama dalam cerita. Tokoh protagonis biasanya berwatak baik. Watak tokoh protagonis berlawanan dengan tokoh
antagonis. Tokoh antagonis, apa itu? Kata antagonis berasal dari bahasa Yunani yaitu antagonistes. Tokoh antagonis merupakan penentang tokoh utama. Watak tokoh antagonis biasanya jahat. Pertentangan antara tokoh antagonis dan tokoh protagonis akan menimbulkan konflik. Konflik tersebut membentuk jalinan cerita yang menarik. Tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis merupakan tokoh pembantu. Tokoh ini dapat membantu tokoh protagonis atau antagonis. Tokoh tritagonis akan mengiringi perjalanan tokoh protagonis maupun antagonis. Kemudian unsur selanjutnya yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya melalui karya. Pesan dalam drama dapat ditemukan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam naskah drama. Amanat yang ditemukan oleh pembaca atau penonton drama dapat berbeda-beda bergantung dari apresiasi penonton atau pembaca atau penilaian penonton. Amanat bersifat kias, subjektif, dan umum dan selalu berhubungan dengan tema drama dan dapat lebih dari satu amanat. Materi selanjutnya adalah pementasan drama. Yang pertama atau bagian A, pembedahan teks drama. Naskah yang akan dipentaskan harus dibedah. Semua calon pemain harus memahami isi cerita dalam drama yang akan dipentaskan. Dengan demikian, setiap pemain dapat berandai-andai mengenai karakter tokoh, cerita, hingga suasana yang akan dipentaskan. Bagian yang kedua atau yang pada poin B yaitu reading. Reading merupakan kegiatan membaca dialog dalam naskah drama. Kegiatan ini bertujuan agar semua pemain mengenal karakter atau peran masing-masing. Setiap calon aktor atau pemain drama harus membaca teks drama secara keseluruhan walaupun itu bukan bagian dirinya. Ini adalah sebuah attitude atau kesopanan dalam pementasan drama. Casting. Kegiatan casting adalah melakukan pemilihan peran. Kegiatan ini bertujuan agar peran yang dimainkan sesuai dengan kemampuan akting pemain. Dengan adanya casting, sutradara dapat memilih sosok yang tepat untuk memainkan peran-peran dalam drama yang akan dimainkan. Kemudian pendalaman peran. Pada poin D, yaitu pendalaman peran, pemeran tokoh drama harus bisa menggambarkan watak tokoh yang dibawakan, ekspresi, gerak-gerik, dan gaya bicara seorang pemeran harus benar-benar mencerminkan watak tokoh yang diperankan. Oleh karena itu, semua calon pemain melakukan pendalaman peran yang akan dimainkan. Pendalaman peran dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lapangan. Sebagai contoh, peran sebagai satpam. Calon pemain harus melakukan pengamatan terhadap kebiasaan dan cara kehidupan para satpam. Tahap selanjutnya yaitu blocking. Blocking merupakan penempatan posisi pemain saat pentas. Kegiatan blocking harus dirancang sebelum atau saat latihan. Sutradara adalah pengatur teknis pentas. Sutradara bertugas mengatur dan mengarahkan pemain. Sebagai contoh, dari arah mana seorang pemain harus muncul dan di posisi mana seorang pemain harus berada saat dialog berlangsung. Kemudian running. Kegiatan running berlangsung saat pemain menjalani latihan secara lengkap. Kegiatan latihan yang dilakukan mulai dari dialog sampai pengaturan pentas. Pemain juga harus berlatih improvisasi, pernapasan, gerakan, dan cakapan. Tahap selanjutnya yaitu gladi resik. Gladi resik disebut juga latihan terakhir sebelum pentas. Semua pemain memerankan perannya dari awal sampai akhir tanpa melakukan kesalahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi rangkaian latihan yang sudah dilakukan. Tahap terakhir, inilah saatnya pementasan. Pementasan drama merupakan pertunjukan seni komplit. Semua unsur pementasan panggung harus sudah siap. Semua pemain sudah siap dengan kostumnya, dekorasi panggung sudah lengkap, penonton siap menonton pertunjukan drama.